Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazahra Rahmadani dengan NIM 85845898. Saya adalah mahasiswa semester 6 dari UPBJJ Universitas Terbuka Samarinda dengan program studi PGSD. Pada hari ini, saya akan melakukan praktikum IPA dengan modul simbiosis. Adapun alat dan bahan yang saya butuhkan yaitu alat tulis, tabel pengamatan, dan alam sekitar. Pada hari ini, saya akan mengamati 3 simbiosis, yaitu yang pertama simbiosis parasitisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis mutualisme. Suatu bentuk hubungan erat antara satu spesies makhluk hidup dengan spesies makhluk hidup lainnya yang hidup bersama dalam suatu habitat tertentu disebut simbiosis. Ada beberapa jenis simbiosis yang ada di alam, namun umumnya dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu parasitisme, komensalisme, dan mutualisme. Simbiosis yang pertama yaitu simbiosis parasitisme. Parasitisme adalah suatu hubungan di antara 2 spesies atau organisme di mana satu spesies mendapatkan keuntungan sedangkan spesies lainnya atau sering disebut inang merasa dirugikan. Contoh simbiosis parasitisme yang pertama yaitu antara kucing dan kutu. Kutu hidup di tubuh kucing dengan menghisap darahnya untuk memperoleh makanan dan tempat tinggal. Kutu akan mendapatkan keuntungan berupa sumber nutrisi dan perlindungan, sedangkan kucing dirugikan karena merasa gatal, iritasi kulit, bahkan bisa terkena penyakit akibat gigitan kutu. Contoh selanjutnya yaitu antara sapi dan lalat. Lalat sering hinggap di tubuh sapi untuk menghisap darah atau cairan tubuh. Terkadang lalat juga akan meletakkan telur di luka dan larvanya bisa menyebabkan infeksi kulit, sehingga sapi akan merasa gatal, tidak nyaman, bahkan bisa sakit. Selanjutnya yaitu antara jamur dan tanaman cabai. Jamur hidup menempel pada tanaman cabai dan mengambil zat makanan dari jaringan tanaman tersebut. Akibatnya, pohon cabai dirugikan karena pertumbuhannya menjadi terganggu, daun bisa menguning, buah membusuk, atau tanaman bahkan menjadi layu dan mati. Contoh selanjutnya yaitu hubungan antara kutu putih dan pohon jambu air. Kutu putih menempel pada batang, daun, atau pohon jambu air dan menghisap getahnya untuk memperoleh makanan. Akibatnya, pohon jambu air dirugikan karena pertumbuhannya terganggu dan daun bisa menguning bahkan buah menjadi rusak. Contoh selanjutnya yaitu antara manusia dan nyamuk. Nyamuk mendapatkan makanan dengan menghisap darah manusia, sedangkan manusia akan dirugikan karena merasa gatal, bisa terkena infeksi, atau bahkan tertular penyakit seperti demam berdarah dan malaria. Simbiosis yang kedua yaitu simbiosis komensalisme, di mana suatu spesies makhluk hidup diuntungkan sedangkan pihak lainnya tidak diuntungkan maupun dirugikan. Di sini contoh pertamanya yaitu antara tumbuhan paku dan pohon sawit. Tumbuhan paku biasanya tumbuh menempel di batang atau pelepah pohon sawit untuk mendapatkan tempat hidup dan cahaya matahari yang cukup. Sedangkan pohon sawit tidak akan dirugikan maupun diuntungkan karena tanaman paku tidak akan mengambil makanan dari pohon tersebut. Contoh selanjutnya yaitu antara tanaman sirih dan pohon sukun. Tanaman sirih memanjat pada batang pohon sukun agar bisa menopang tubuhnya dan mendapatkan sinar matahari. Sementara pohon sukun tidak dirugikan maupun diuntungkan karena sirih hanya menempel tanpa mengambil zat makanan dari batang sukun. Contoh selanjutnya yaitu hubungan antara pohon mangga dan tanaman merica. Tanaman merica yang tumbuh dengan cara melilit batang pohon mangga untuk mendapatkan tumpuan dan cahaya matahari. Sedangkan pohon mangga tidak dirugikan maupun diuntungkan oleh keberadaan tanaman merica tersebut. Simbiosis yang ketiga yaitu simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hidup bersama di antara 2 spesies makhluk hidup, di mana kedua spesies tersebut mendapatkan keuntungan. Contoh pertamanya, di sini saya menemukan hubungan antara semut dan pohon terong asam. Semut mendapatkan tempat tinggal dan sumber makanan seperti nektar atau cairan manis dari pohon terong asam. Pohon terong asam akan mendapatkan perlindungan karena semut akan mengusir atau menyerang hama yang mencoba merusak daun atau buahnya. Contoh selanjutnya yaitu hubungan antara manusia dan tumbuhan. Tumbuhan menghasilkan oksigen melalui proses fotosintesis yang dibutuhkan manusia untuk bernafas, dan manusia menghasilkan karbon dioksida saat bernafas yang digunakan tumbuhan untuk proses fotosintesis. Contoh hubungan selanjutnya yaitu antara jamur dan alga pada lumut kerak. Keduanya saling memberi keuntungan. Jamur mendapat makanan dan lumut mendapat perlindungan serta kelembapan. Jamur membantu menyerap air dan mineral dari lingkungan, sedangkan lumut atau alga melakukan fotosintesis untuk menghasilkan makanan. Contoh selanjutnya ada bakteri Rhizobium pada akar tanaman polongan.
Bakteri Rhizobium hidup di bintil akar tanaman polong-polongan. Bakteri akan membantu mengikat nitrogen dari udara dan mengubahnya menjadi zat yang bisa digunakan tanaman untuk tumbuh. Sebaliknya, tanaman akan memberikan tempat hidup dan makanan bagi bakteri. Contoh selanjutnya yaitu hubungan antara bakteri E. coli dan manusia. Bakteri E. coli membantu manusia dengan cara membantu mencerna sisa makanan, menghasilkan vitamin K dan vitamin B12, serta menghambat pertumbuhan bakteri jahat di usus. Sebaliknya, bakteri E. coli akan mendapatkan tempat hidup yang aman dan memperoleh nutrisi dari sisa makanan manusia. Dari hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa simbiosis adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling berinteraksi. Ada yang satu diuntungkan, sementara yang lain dirugikan. Contohnya antara kucing dengan kutu. Kemudian, ada yang satu diuntungkan dan satu tidak dirugikan, seperti pohon sawit dengan tumbuhan paku-pakuan. Serta ada pula yang saling menguntungkan seperti manusia dengan tumbuhan.